dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan ketentuan umum sesi dalam jaringan. Acara ketiga, pemaparan dari narasumber 1, dilanjutkan dengan pemaparan dari narasumber 2. Acara keempat, ada sesi foto bersama, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Dan acara ke-6, kalimat penutup dari narasumber, dan yang terakhir adalah penutupan. Masuki agenda pertama, yaitu pembacaan ketentuan umum sesi dalam jaringan. Izinkan saya untuk membaca ketentuan umum sesi dalam jaringan pada kegiatan sore hari ini. Ketentuan umum sesi dalam jaringan. Pertama, pastikan gawai dan piranti yang Bapak atau Ibu dan rekan-rekan gunakan dalam kondisi daya terisi penuh. Kedua, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan dapat menggunakan alat penyuara telinga atau earphone agar dapat terdengar dan menyampaikan jelas saat ada tanggapan, tinjauan, atau pertanyaan. Selanjutnya, mohon Bapak atau Ibu dan rekan-rekan menggunakan mode sunyi atau mute selama sesi berlangsung untuk menjaga kelancaran narasumber dalam menyampaikan materi. Mode sunyi dapat dinonaktifkan saat Bapak atau Ibu dan rekan-rekan hendak menyampaikan pertanyaan atau tanggapan pada waktu yang disediakan. Ketentuan selanjutnya, Bapak atau Ibu dan rekan-rekan dapat dimohon untuk mengaktifkan video saat berlangsungnya sesi dan foto bersama. Apabila Bapak atau Ibu dan rekan-rekan hendak melakukan aktivitas lain seperti makan dan minum, dimohon untuk menonaktifkan video agar tidak mengganggu jalannya forum. Ketentuan selanjutnya, bagi Bapak atau Ibu dan rekan-rekan yang menggunakan gawai telepon pintar dapat mengatur visual dengan menggunakan mode landscape. Dan yang terakhir, apabila Bapak, Ibu, dan rekan-rekan memiliki pertanyaan dapat dituliskan pada kolom percakapan atau chat. Sebelum memulai acara kegiatan sore hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Sebelum acara dimulai, izinkan saya membacakan terlebih dahulu tema yang akan dikaji dalam seri berbagi bincang sore kali ini, yaitu temanya adalah mengenalkan aksara dengan cara menarik, dapat meningkatkan minat baca anak sejak dini. Baik, masuki acara selanjutnya, pemaparan materi yang akan dimoderatori langsung oleh Kak Ajib selaku relawan magang dari RBA selama 70 menit ke depan. Kepada Kak Ajib dipersilahkan. Terima kasih kesempatannya, Mas Anam. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar ya? Terdengar. Oke, baik, terima kasih Bapak, Ibu, atau teman-teman yang ada di sini semuanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya teman-teman pada sore hari ini? Baik, Kak. Oke. Senang sekali saya perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Ajib selaku moderator yang akan halo. Perkenalkan, saya Muhammad Abdul Ajib selaku moderator yang akan memandu sesi berbagi bincang sore yang akan dilaksanakan pada kesempatan sore hari ini. Di sesi kali ini kita akan membahas mengenai tema mengenalkan aksara dengan cara menarik dapat meningkatkan minat baca anak sendiri. Ini kalau kita berbicara mengenai peningkatan minat baca ya, kalau kita saat ini tentunya orang tua ataupun seorang guru memiliki harapan untuk kedepannya bagaimana anak kita ini nantinya bisa memiliki minat baca yang tinggi
Kemudian mungkin di harapan lain kita memiliki bagaimana cara meningkatkan atau mendorong anak kita untuk memiliki minat baca yang tinggi gitu. Mungkin nantinya ini akan dibahas oleh narasumber kita, di mana di sini ada dua narasumber ya yang telah hadir di hadapan kita, di mana narasumber yang pertama yaitu Ibu Reski Yulina dari dosen Universitas Jember. Halo Bu Reski. Bu Reski belum hadir ya? Oke, kita lanjutkan untuk narasumber kedua yaitu Ibu Rahajeng Rona Indah Budiani dari Guru TK Dharma Wanita Persatuan 1 Gerimoyo. Halo Ibu Rahajeng. Ya, selamat sore. Selamat sore Ibu. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah sehat, bahagia. Oke, baik untuk materi kita hari ini sudah hadir semua, di mana saat ini para narasumber sudah ada di hadapan kita semua, dan nanti pada sesi pertama kita akan mendengarkan paparan dari Ibu Rahajeng yang terlebih dahulu ya, untuk memberikan materi contoh pengenalan aksara dengan cara menarik untuk anak. Nantinya mungkin durasinya selama sekitar 20 menit ke depan ya, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya akan dilaksanakan foto bersama, dan setelah itu kita akan melakukan sesi tanya jawab terhadap peserta. Oke, baik, kepada Ibu Rahajeng, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf, untuk sesi pertama apakah bukan Bu Reski nggih? Oh iya, mohon maaf ya Ibu, ini ada sedikit miskomunikasi tadi. Untuk pertama, saya ulangi ya, untuk sesi pertama, mohon maaf ya sebelumnya untuk Ibu Rahajeng. Tidak apa-apa. Oke, baik, untuk Ibu Reski Yulina, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Oke, mohon maaf ya. Nanti mohon diinfokan kalau misalkan suaranya kurang jelas karena ini sepertinya WiFi di kampus kurang stabil. Oke. Oke, salam kenal untuk semuanya. Kalau saya melihat secara sekilas sepertinya di sini masih muda-muda ya. Jadi sepertinya informasi-informasi ini, pengalaman-pengalaman ini bagi teman-teman yang mungkin belum berkeluarga itu bisa menjadi sebuah informasi atau bekal ketika nanti memiliki keluarga dan memiliki seorang anak. Oke, sesuai dengan materi yang sudah diberikan oleh tim dari Rumah Akil ya, ini tentang pengaruh pengenalan aksara sejak dini. Boleh di next? Berikutnya, Mbak. Bisa? Oke, ketika kita membayangkan tentang keaksaraan, pasti yang terlintas dalam benak kita itu adalah kemampuan dalam membaca, gitu ya, kemampuan dalam mengenal huruf, berkomunikasi. Jadi ketika kita melakukan kegiatan keaksaraan pada anak usia dini, pasti melibatkan kemampuan-kemampuan yang lain selain kemampuan berbahasa, yaitu kemampuan
kognitif. Jadi ada kemampuan kognitif yang masuk, kemampuan berbahasa yang masuk, dan terutama ketika anak nanti dalam kemampuan bahasa itu dipastikan dalam pengenalan keaksaraan itu anak-anak ini mampu mengenal simbol keaksaraan. Jadi ketika pada anak usia dini tidak terfokus hanya pada kemampuan membaca, tetapi juga kita bisa memfokuskan kemampuan anak untuk mengenal simbol-simbol keaksaraan. Simbol-simbol keaksaraan itu bisa berupa huruf maupun berupa angka. Next. Nah, tetapi permasalahan-permasalahan yang sering kita hadapi saat ini, gitu ya, ketika teman-teman dihadapkan pada sebuah buku bacaan, itu kebanyakan seperti apa sih? Ada yang mau pengalaman? Suka nggak membaca? Ada yang suka membaca? Kalau suka, berapa buku yang sudah dibaca hari ini gitu ya? Nah, lebih banyak yang mereka itu boring, mereka itu bosen gitu ya. Kalau sudah dengan buku itu langsung ngantuk gitu ya, seperti menghipnotis kita gitu ya. Sehingga itulah permasalahan yang dialami remaja saat ini atau orang dewasa saat ini. Mahasiswa pun juga sama seperti itu. Nah, ini mungkin dari dini mereka terlalu dipaksakan untuk membaca gitu ya, apalagi ketika kita mulai kita telusuri gitu ya, ketika di usia dini mereka dipaksakan untuk membaca, kemudian ditambah lagi di sekolah dasar mereka ada tes membaca, jadi memaksakan mereka harus membaca sedini mungkin. Kemudian permasalahan yang lain gitu ya, kita melihat kecanggihan teknologi, kita melihat saat ini anak-anak semua bisa mengakses gadget yang membuat mereka lebih senang melakukan aktivitas-aktivitas yang mereka melihat toko gadget rame gitu ya misalkan ini, tapi perpustakaan sekarang sepi. Toko buku apalagi gitu ya, toko buku sudah tidak ada atau bahkan jarang sekali yang datang ke sana membeli buku. Jadi ini menjadi permasalahan yang mungkin bisa kita mulai atasi bersama-sama, bagaimana sih anak-anak ini mulai mencintai bacaan gitu ya, mulai mencintai buku, mulai tertarik untuk membaca gitu ya, untuk memperoleh pengetahuan melalui informasi-informasi tulisan. Karena anak-anak yang terlalu dini mampu membaca tetapi tidak tepat caranya akan menghasilkan anak-anak yang bisa membaca. Jadi mereka ketika TK, ketika sebelum masuk SD sudah di-drill untuk membaca gitu ya. Kemudian mereka memang bisa membaca, tetapi mereka membaca tanpa memahami maknanya. Gitu ya. Ada orang yang seperti itu suruh baca gitu ya. Ini silakan baca paragraf ini. Dia bisa dengan sangat lancar membaca, tetapi ketika ditanya, itu artinya apa? Apa ya isi dari paragraf yang kamu baca? Dia bingung. Jadi kebanyakan permasalahan-permasalahan yang ditemui saat ini adalah seperti itu. Anak-anak memiliki kemampuan membaca yang baik, tetapi mereka tidak memahami konteks dari yang mereka baca. Bisa di next? Lanjut ya. Berikutnya, Mbak. Sebentar ya, Bu. Gini. Mohon maaf. Langsung di enter saja mungkin. Nah, ini ya. Jadi dikembalikan dulu sebelumnya, back.
Jadi kata kuncinya adalah bagaimana sih kita ini menjadikan anak sebuah aktivitas membaca itu bukan sekedar bisa mengucapkan apa yang dibaca, tetapi juga perlu diperhatikan apakah anak mengerti makna isi dari bahan yang dibaca. Oke, berikutnya. Jika kita berikutnya ya, Mbak ya. Jika kita mengaitkan dengan keaksaraan, ya betul. Nah, jadi keaksaraan itu kita kaitkan dengan bagian dari keterampilan berbahasa. Jadi tidak hanya kita fokuskan kepada membaca saja, tetapi juga ada kemampuan menyimak. Jadi menyimak itu kita bisa mendengarkan, memahami apa yang disampaikan oleh orang lain, gitu ya. Kemudian kemampuan menulis dan juga kemampuan berkomunikasi. Ini menjadi sebuah cakupan dalam kemampuan keaksaraan yang harus dimiliki anak secara penuh. Jadi bisa jadi ketika kita mengajarkan tentang keaksaraan tidak hanya berfokus kepada membaca saja, gitu ya, tetapi mereka perlu untuk mampu untuk menyimak, mampu untuk menulis dengan baik, dan mampu untuk berbicara atau berkomunikasi secara tepat. Oke, next. Jadi ketika kita sudah memiliki kemampuan untuk membaca, berkomunikasi, kemampuan untuk berbicara, menulis, maka anak-anak tersebut akan memiliki manfaat-manfaat dalam keaksaraannya. Jadi pastinya ketika dia sedang berkomunikasi, berbicara atau menyimak, anak-anak ini mampu melatih pendengarannya, gitu ya. Kemudian anak juga akan melatih pengucapannya. Ketika dia sering mendengarkan kalimat dari orang lain, kemudian dia sering membaca, menulis, maka itu akan memperkaya perbendaharaan kata sehari-hari. Gitu ya. Beda halnya ketika dia hanya bermain gadget. Jadi kan kita sering menemui ya anak-anak saat ini banyak yang mengalami speech delay. Kenapa kok mereka ini speech delay? Ya karena mereka tidak ada yang namanya komunikasi dua arah. Karena kan ketika dia berhadapan dengan layar, maka komunikasi yang didapatkan itu hanya satu arah. Gitu ya. Sedangkan kemampuan berbahasanya tidak berkembang. Dia tidak memiliki keterampilan atau terbiasa untuk mengucapkan dan berbicara. Kemudian dia juga kosakata-kosakata yang dia dengar pun hanya sebatas yang muncul pada gadgetnya. Jadi akhirnya kosakatanya sangat sedikit. Kemudian manfaat yang lain yang bisa diperoleh yaitu melatih konsentrasi. Dan ketika kita menyimak itu ya, pastinya kan kita akan mendengarkan. Nah, seperti teman-teman saat ini kan kemampuan menyimaknya ini sedang diuji gitu ya. Paham nggak ya kira-kira dengan yang disampaikan oleh narasumber atau hanya terlewat saja seperti itu ya. Jadi kemudian ketika anak itu memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, kemampuan berbicara yang baik, kemampuan perbahandaraan kata yang banyak gitu ya, pastinya dia akan memiliki kemampuan percaya diri dalam komunikasi. Dia tidak bingung untuk mengutarakan apa yang ada di dalam pikirannya, apa yang di dalam hatinya, apa yang ingin dia sampaikan bisa dia keluarkan secara tepat. Kemudian anak juga akan mengenal simbol-simbol gitu ya, dan anak akan mengenal hubungan lisan dan tulisan. Gitu. Oke, next. Oke. Jadi gimana sih caranya biar anak-anak kita nanti gitu ya, atau anak didik ya, kalau misalkan teman-teman di sini sebagai calon pendidik atau calon guru untuk mampu menjadikan anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang memiliki keaksaraan yang baik. Jadi keaksaraan kita ingat bahwa ada 4, yaitu berbicara, kemudian membaca, kemudian menulis, dan menyimak gitu ya. Apa ya hal-hal yang bisa kita lakukan biar mereka ini memiliki kemampuan itu. Jadi pengenalan keaksaraan pada anak usia dini atau bisa dilakukan sedini mungkin. Jadi kalau teman-teman ini belum menikah gitu ya, kemudian berencana menikah, kemudian berencana langsung
program gitu ya. Misalkan Mbak Bella nih mau menikah ini gitu ya. Mbak Bella sudah menikah belum Mbak Bella? Masih belum, Bu. Masih belum belum ya. ketemu. Oh, Oke. belum ketemu ya. Nanti misalkan sudah ketemu gitu ya, sudah ketemu langsung menikah, langsung program yuk gitu ya, langsung program hamil gitu, langsung punya anak gitu ya. Nah, ketika dia di dalam kandungan itu sebenarnya sudah bisa distimulasi. Jadi memang benar sedini mungkin sejak dini, nggak usah nunggu dia besar gitu ya. Dari dalam kandungan itu anak-anak itu sudah mulai diajak berdialog. Janin di dalam perut ini diajak ngobrol gitu ya. Jangan didiemin aja, ibunya jangan diem aja gitu ya. Bapaknya juga jangan diem aja. Diajak perut, adiknya yang adik diajak ngobrol, adiknya yang di dalam perut gitu ya. Itu namanya berdialog. Kemudian ketika si bayi sudah lahir gitu ya, si anak sudah lahir, anak bisa diajak untuk berdialog, bercakap-cakap, diajak untuk bernyanyi, diajak untuk bermain, diajak untuk membaca buku, gitu ya. Itu sangat-sangat bisa. Apalagi saat ini banyak sekali buku-buku yang bisa diberikan pada bayi. Ya, ada. Jadi kalau misalkan pemberian buku pun harus selektif. Ini buku untuk usia berapa, gitu ya. Jadi jangan sampai kita niatnya mau ngajari memberikan anak membaca tetapi tidak sesuai dengan usianya. Jadi ketika masih baby, anak-anak bisa diberi yang buku yang dari kain gitu ya. Jadi ketika terjatuh itu tidak menyakiti dirinya gitu. Ataupun dipegang-pegang oleh bayi ketika dimakan, kan bayi itu suka ngemut ya, suka masukkan barang-barang atau mainan-mainan ke dalam mulutnya, itu tidak berbahaya, tidak mudah robek, tidak mudah rusak. Jadi kita pilihkan buku-buku cerita yang menarik untuk anak. Nah, kemudian kita juga pilih yang gambarnya banyak gitu ya. Jangan yang banyak tulisannya, dikasih koran, ya nggak akan bisa, nggak menarik mereka. Pilih yang warnanya bervariasi, pilih yang gambarnya bervariasi, yang tulisannya sedikit. Karena pada usia dini mereka ini lebih banyak melihat gambar, melihat simbol. Jadi ya mereka itu belum membaca tulisan, tetapi yang mereka baca adalah gambar. Yang mereka baca adalah simbol. Fungsinya orang tua itu untuk bercerita, menceritakan. Jadi walaupun tulisannya hanya satu kalimat, monyet makan pisang gitu ya. Misalkan tulisannya hanya seperti itu. Orang tua yang mengembangkan sendiri. Ini loh nak, monyet itu suka makan pisang. Pisangnya itu berwarna kuning. Kemudian pisangnya dibuka, 1, 2, 3, dimakan. Ya. Orang tua ya dengan satu kalimat saja, orang tua itu bisa menceritakan dengan sangat panjang gitu ya. Akhirnya kosakata yang didengarkan anak itu semakin banyak. Oh, ini namanya kuning. Oh, makan itu ham dan seterusnya gitu ya. Jadi itu yang bisa dilakukan oleh orang tua, bercerita. Jadi kemudian semakin besar dengan buku-buku yang semakin bervariasi gitu ya. Jadi anak-anak ini bisa dilakukan kegiatan berceritanya itu misalkan orang tuanya bekerja, ya bisa dilakukan setiap mau tidur. Kita biasakan gitu, mau tidur, ayo baca buku dulu. Jadi ketika nanti teman-teman membiasakan itu, akan ada sebuah masa di bawah bantal anak-anak itu isinya penuh dengan buku. Itu yang saya alami. Jadi bantal itu, buku itu disimpan dan diletakkan di bawah bantalnya. Gitu ya. Jadi bukan kayak remaja sekarang bukunya dijadikan bantal, tetapi memang buku itu setelah bercerita disimpan di bawahnya bantal gitu ya. Ketika semakin banyak yang dibaca ya bantalnya semakin tebal gitu ya, semakin tinggi. Jadi seperti itu. Nah, kemudian dalam ketika dia aktivitas yang lain bisa diajak juga bermain gitu ya. Jadi orang tua ataupun guru jangan memaksakan anak harus bisa baca gitu ya. Jangan harus kamu harus bisa baca gitu. Mereka bisa baca itu baik, tetapi harus menulis ini dengan selalu menggunakan pensil gitu ya. Bisa jadi mereka diajak untuk menulis di atas pasir, menulis di udara, menulis dengan tepung, menulis dengan cat air dan seterusnya. Jadi banyak sekali fasilitas yang bisa diberikan ketika aktivitas menulis ini.
Oke, saya lanjutkan ya sambil menunggu. Saya agak waktunya mau habis ya. Masih terlihat, Bu. Oke. Jadi seperti penjelasan saya tadi, apa ya cara-cara yang bisa dilakukan oleh guru maupun orang tua agar anak-anak ini memiliki kemampuan keaksaraan. Jadi orang tua bisa dari bacaannya. Kemudian atau hal yang perlu ditinggalkan memaksa anak untuk menulis, berhitung gitu ya, 1 + 1 sama dengan 2 dan seterusnya. Padahal kan ketika kita ingat lagi tentang anak usia dini itu masih anak yang dalam pengetahuannya masih konkret ya, harus dengan benda nyata. Jadi kita bisa sebuah permainan-permainan dengan menggunakan benda nyata. Kemudian anak diberikan lembar kerja, anak diikutkan kursus membaca yang tidak dengan bermain, itu sangat-sangat harus ditinggalkan oleh orang tua. Jadi untuk aktivitasnya jangan lagi menggunakan lembar kerja, tetapi kita harus menyiapkan media-media atau kegiatan permainan yang menarik untuk anak ini bermain. Itu ya. Ketika kita kaitkan dengan membaca, mungkin sedikit tips ya. Yang pertama kali bisa dilakukan oleh guru maupun orang tua itu kita awali dulu dengan mengenakan huruf vokal. Jadi huruf vokal itu A, I, U, E, O gitu ya. Kemudian setelah mereka tahu tentang huruf vokal, mereka baru dikenalkan ke huruf konsonan. A, B, C, D, F, G, dan seterusnya sampai Z. Mereka mampu mengenal itu. Nah, setelah mereka mengenal huruf vokal, mengenal huruf konsonan, kemudian bisa dengan lagu A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Nah, mereka selanjutnya mulai dikenalkan dengan suku kata. Suku kata itu ba, ca, da. Nah, atau kalau menggunakan A ya, atau kalau bi, ci, di, du. Jadi suku kata. Nah, setelah mereka memahami kalau B ketemu A itu bacanya ba, jadi langsung bukan BA, ba, tapi langsung ba, ini ba gitu ya. Nah, berikutnya mereka mulai diajari membaca kata. Jadi ketika anak-anak sudah memiliki ketertarikan dengan buku yang baik, ya, mereka itu pastinya akan mampu membaca simbol-simbol. Jadi misalkan ketika kita biasa mengajak anak ke Indomaret, gitu ya, kemudian dia tahu, oh kalau ayo kita ke Indomaret, ketika sampai di Indomaret dia akan melihat sebuah logo gitu ya, Indomaret. Nah, dia pasti tahu itu tulisannya Indomaret. Bukan karena dia mampu membaca Indomaret, tapi karena dia melihat simbolnya Indomaret. Gitu ya. Itu yang anak lakukan. Nah, kita bisa menstimulasi, oh Indomaret itu loh hurufnya depannya I dan seterusnya. Kemudian ketika dia masuk ke dalam Indomaret, anak-anak diajak untuk membaca tulisan-tulisan kue kesukaannya. Ayo adik mau beli kue apa? Misalkan, oh mau beli es krim. Es krimnya misalkan rasa apa gitu. Ini rasa coklat. Ini tulisannya coklat dan seterusnya. Jadi anak-anak itu bisa diajak untuk membaca kata dengan menggunakan benda-benda yang ada di sekitar dia. Gitu ya. Itu uh, dengan cara yang tanpa disadari oleh anak, anak itu belajar membaca. Atau juga dengan cara-cara bermain dengan menggunakan APE-APE yang bervariasi. Nah, ini contoh ya kegiatan yang dilakukan anak saya sendiri di rumah gitu ya. Jadi misalkan kira-kira terdengar nggak ya? Nah, itu ya.
Ini usianya 3 tahun waktu itu, karena saya lihat galeri fotonya itu tahun 2020 gitu ya. Sekarang dia usianya 5 tahun, berarti saat itu usianya 3 tahun gitu ya. Aduh, pencet. Tuh. Nah, kemudian ini juga kita bisa mengawali untuk mengenalkan anak itu dengan namanya sendiri. Gitu ya. Dikenalkan dengan namanya. Sangat baik sekali ya, hurufnya apa saja. A, C, I, dia bisa diajak untuk menempel, memberikan contoh namanya apa, kemudian dia diajak untuk menempel. Gitu ya. Oke. Oke. Nah, kemudian ini sudah agak besar, ini mungkin 4 tahun ya. Nah, dia bisa diajak untuk bermain yang lain. Gitu. Saya fasilitasi apa ini namanya, mainan angka, mainan huruf. Kemudian ada kain yang bisa untuk menuliskan. Dia diajak untuk hal yang sama, masih mengenal huruf vokal dan huruf konsonannya dengan warna yang berbeda. Kemudian juga dia diminta untuk menirukan kata yang sudah disediakan. Seperti yang sama, yang paling mudah dan namanya sendiri. Bisa dituliskan seperti ini. Harus mencari sendiri hurufnya, di mana letaknya, seperti apa pasangan, dan seterusnya. Gitu ya. Oke. Kemudian ini mungkin usia 4 tahun juga ya. Dia memiliki kemampuan berbahasa yang sangat baik akhirnya karena sering membaca. Bukan membaca ya, dibacakan buku. Ketika dia diminta untuk bercerita, dia mampu menceritakan dengan kalimatnya sendiri. Bukan dengan tulisan yang ada di dalam buku, tetapi dia mengembangkan sendiri dengan kalimatnya. Jadi ini ketika dia bercerita ya, teman-teman. Seperti itu. Jadi seperti itulah informasi-informasi, pengalaman-pengalaman, dan sedikit sharing yang mungkin nanti bisa diimplementasikan oleh teman-teman ketika teman-teman nanti menjadi seorang guru maupun menjadi seorang tua di rumah. Oke, terima kasih. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf kalau agak lama gitu ya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ibu Reski atas paparan materinya. Mungkin secara umum ya, saya dapat simpulkan dari penjelasan dari Bu Reski bahwasanya untuk memberikan pengenalan aksara kepada anak-anak tidak harus dengan buku tulis maupun pensil, tapi dengan bisa didapatkan dengan simbol-simbol dan warna-warna. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Untuk mempersingkat waktu, saya lanjut ke sesi kedua, yaitu kepada Ibu Rahajeng ya. Kepada Ibu Rahajeng, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selamat sore teman-teman semua. Mohon izin pada sesi ini untuk berbagi tentang contoh cara menarik pengenalan aksara sejak usia dini. Menyambung dari materi yang telah disampaikan oleh Bu Reski yang luar biasa tadi, pada kesempatan ini langsung pada contoh konkretnya saja. Boleh di next. Nah, sebelum berlanjut, saya ingin mengulas tentang apa itu menarik. Nah, di sini sudah ada 3 kata kunci ya, yaitu 1 unik, yang kedua asyik, yang ketiga bermakna. Nah, apa kaitannya dengan cara menarik pengenalan aksara sejak usia dini? Unik yaitu berbeda, artinya hingga membuat anak-anak merasa
oh apa ya ini? Ada yang beda. Nah, seperti itu. Kemudian untuk asik. Jadi anak-anak bisa merasa nyaman, istilahnya betah. Nah, itu artinya sudah merasa tertarik. Nah, kemudian yang bermakna yaitu berkesan bagi anak. Jadi juga memahami, mengerti, dan mengingat apa yang telah ia tangkap dari semua panca inderanya. Untuk itulah mengapa kita perlu melakukan atau membuat cara yang menarik untuk pengenalan aksara sejak usia dini. Jadi bisa memberikan pengalaman yang bermakna kepada anak-anak sehingga anak-anak tidak merasa terpaksa tentunya dalam keberminatannya dalam keaksaraan. Jadi anak-anak merasa itu atas kemauanku, tidak terpaksa, sesuai dengan minatnya. Nah, boleh di next. Boleh dilanjutkan slide-nya. Nah, yang pertama yaitu cara menarik yang bisa kita lakukan yaitu dengan penyediaan pojok baca. Nah, siapa yang berperan membuat ini? Ini bisa dilakukan oleh orang tua maupun guru. Jadi bisa dilakukan di rumah maupun di sekolah. Penyediaan pojok baca ini bisa dilakukan dengan sederhana dan tentunya bisa menarik minat anak. Jadi bisa kita buat sebuah sudut atau pojok baca di dalam kelas atau di satu ruangan rumah. Kemudian pojok baca ini dapat menjadi salah satu tempat bagi anak untuk memilih, membaca, dan mendengarkan cerita dari buku yang tentunya ia pilih sesuai pilihannya. Kemudian bisa kita sediakan buku-buku yang beragam tema agar wawasan anak semakin luas serta dapat berimajinasi. Kemudian buku yang disediakan pun banyak ragamnya dengan banyak-banyak gambar ilustrasi dan hanya sedikit teks karena disesuaikan dengan anak usia dini, lebih banyak gambar seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Reski tadi, nggih. Kemudian dapat disediakan juga boneka, bantal, dan benda lainnya yang dapat membuat pojok baca menjadi lebih nyaman. Bisa juga disediakan kertas, alat tulis, atau alat gambar yang dapat digunakan anak dalam berekspresi, mengungkapkan imajinasi dan ide setelah dia membaca atau melihat gambar atau buku-buku yang ia pilih. Nah, kemudian bisa di next, lanjut. Yang kedua yaitu penataan lingkungan main yang kaya literasi. Nah, di sini untuk menumbuhkan minat baca dan menulis pada anak, guru atau orang tua dapat terlebih dulu menyiapkan lingkungan main yang dapat menstimulasi kepekaan terhadap simbol, tanda, huruf, dan kata, seperti menempelkan label penanda di area, sentra, sudut, dengan gambar, maupun dengan tulisan-tulisan sederhana. Misalkan di rumah ada meja. Orang tua bisa membuat label dengan tulisan meja, dengan tulisan yang warna-warni, nah seperti itu. Kemudian kita bisa menyiapkan material terbuka yang dapat diperoleh dari lingkungan sekitar, seperti bunga, biji-bijian, batu, potongan kayu yang ditata dengan menarik. Kemudian bisa dituliskan pernyataan atau pertanyaan sebagai pemantik, seperti bagaimana kamu membuat huruf namamu sendiri, mari kita meracik obat, seperti apa rumah yang kamu buat. Nah, kalimat-kalimat invitasi atau yang bisa mengundang anak untuk berkreasi, untuk berminat terhadap keaksaraan. Nah, dalam foto tersebut ada salah satu
praktik baik, pengalaman saya memberikan stimulasi kepada anak didik yaitu dengan memberikan penataan lingkungan main dengan bahan terbuka. Ternyata luar biasa, anak-anak sangat senang sekali, jadi mereka istilahnya betah sampai pernah itu tidak mau pulang istilahnya. Aku masih mau di sekolah, Bu. Aku masih mau bikin ini, belum selesai. Nah, seperti itu. Kemudian next bisa dilanjut. Nah, yang ketiga tentunya yaitu sesuai kodrat anak, yaitu bermain, bisa dilakukan dengan kegiatan bermain yang bermakna. Di sini ada beberapa kegiatan bermain bermakna, yaitu yang pertama, boleh dilanjut. Membaca buku cerita atau bercerita. Nah, tentunya kita tidak asing lagi, guys, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Reski, membacakan buku cerita ini mungkin sederhana sekali, tapi memberikan dampak yang sangat luar biasa ketika kita bisa membacakan cerita atau mendengarkan cerita sejak kecil. Walaupun kita tidak tahu apa kalimatnya, apa hurufnya di awal-awal, tapi ketika kita sudah istilahnya terbiasa membacakan itu, secara tidak langsung anak-anak nanti akan muncul kepekaannya terhadap keaksaraan. Nah, di sini baik orang tua maupun guru bisa memilih bahan bacaan sesuai usia anak dan tentunya sesuai dengan pilihan buku cerita yang ia inginkan. Nah, biasanya aktivitas di kelas, misalkan di sekolah yang bisa dilakukan, yaitu misalkan menanyakan gambar apa aja ya yang ada di sampul buku ini. Nah, ini misalkan anak dapat diberikan peran bergantian untuk membacakan buku di depan temannya dari gambar yang ia pilih. Kemudian anak bisa menggambarkan tokoh atau alur cerita favoritnya. Anak bisa bermain peran sesuai alur cerita setelah mendengarkan cerita buku dengan versinya anak-anak. Kemudian guru pun juga sesekali bisa membuat lagu dan mengajak anak menyanyikan lagu sesuai dengan cerita yang ada di dalam buku. Media yang bisa digunakan orang tua dan guru pun bisa sangat bervariasi. Misalkan boneka tangan, boneka jari, wayang orang, kemudian dengan big book. Nah, itu luar biasa memberikan kesan yang mendalam bagi anak-anak. Jadi, anak pun juga akan dapat bercerita jika ia juga memiliki banyak pengalaman mendengarkan cerita yang dibacakan oleh guru atau orang tuanya. Jadi semakin kita sering hari sempat gantian, misalkan di hadapan teman itu bisa memupuk rasa kepercayaan dirinya. Jadi sebenarnya dalam satu kegiatan bisa menstimulasi berbagai aspek perkembangannya selain keaksaraan itu sendiri. Nah, kemudian boleh dilanjut. Nah, yaitu kegiatan tepuk. Nah, tepuk huruf atau suku kata karena masih di rentang usia kecil sehingga anak-anak masih mengenalnya simbol-simbol. Nah, seperti guru bisa mengajak anak untuk dapat mengenal jumlah suku kata nama dirinya atau nama-nama benda di sekitarnya. Kemudian diajak bertepuk tangan sesuai suku katanya, misalkan Jojo. Nah, secara bergantian membentuk lingkaran. Kemudian setelah
bertepuk tangan sesuai suku kata, bisa menghitung berapa ya tepukannya tadi. Nah, jadi bisa dieksplor kegiatan-kegiatan selanjutnya dari bermain tepuk ini. Jadi selain itu bisa ada mencari kata lain untuk dibuat tepuknya bersama-sama. Jadi bisa menciptakan tepuk bersama teman-teman. Seperti itu. Secara tidak langsung mereka akan mengenal, oh jadi kalau Jojo itu JO. Pernah pengalaman saya juga seperti itu. Satu anak namanya Jojo. Dia bilang, kalau Bu, namaku itu bukan Jojo, tapi JO. Akhirnya sama teman-teman sekelas itu dibuat tepuk JO. Secara tidak langsung teman-teman satu kelas juga jadi tahu, oh J itu, oh itu. Nah, seperti itu. Jadi teman pun bisa jadi media belajar untuk anak-anak. Nah, next selanjutnya. Boleh dilanjutkan? Selanjutnya ya main peran. Wah, ini juga luar biasa sekali. Bermain peran ini yang dilakukan adalah, contohnya adalah bermain peran jual beli. Nah, bermain peran jual beli ini dilakukan biasanya anak-anak seperti project. Nah, ini pun atas diskusi bersama di kelas. Nah, biasanya kita istilahnya membangun kesepakatan. Besok kita mau apa ya kegiatannya? Ternyata waktu itu anak-anak ingin bermain peran jual beli. Nah, saat kegiatan bermain peran ini bisa meningkatkan kemampuan anak berkomunikasi secara lisan, salah satunya yaitu saat mereka memainkan peran. Nah, peralatannya pun bermacam-macam. Mereka memutuskan sendiri, kita bermainnya jual ini aja ya, yang ada di kelas. Jadi dipilih sendiri, terus ada kardus, ada kemasan, kemudian dan mereka tahu ternyata kalau saat mereka mau beli itu misalkan ada buku menu. Nah, seperti itu. Kita bikin ya. Nah, ini praktek ini saya temukan saat berada di kelas tingkat B. Di usia 5-6 tahun. Jadi mereka sudah sampai membuat buku menu, bagaimana ya kalau bikin buku menu Bu Guru, aku ingin seperti ini. Nah, itu kita membuat bersama-sama, akhirnya mereka jadi tahu, oh ini loh, kalau mau pesan kue itu ini tulisannya. Nah, jadi seperti itu. Terus membuat catatan daftar belanja. Kalau mau beli biar enak kita buat catatan daftar belanja ya. Nah, jadi seolah-olah saat bermain peran kita bersama-sama juga menata ruangannya. Seolah-olah seperti pasar, tempat makan. Nah, seperti itu. Secara tidak langsung ini juga membuat mereka well-being-nya ada untuk berada di sekolah, belajar. Nah, di rumah pun orang tua juga bisa menerapkan hal ini, sederhana sekali. Misalkan bersama ibu diajak anak kita untuk enaknya besok kita masak apa ya? Nah, diajak terus memutuskan bersama bahannya apa ya? Bagaimana kalau kita beli ke pasar? Nah, itu juga bisa proyek seperti ini untuk dilakukan. Kemudian bisa dilanjut. Selanjutnya yaitu bermain berburu huruf. Nah, bermain berburu huruf ini sangat luas sekali, jadi banyak sekali kegiatan berburu huruf yang bisa dilakukan anak-anak. Jadi bisa dengan media kartu huruf, kartu suku kata. Jadi hurufnya
kita sebarkan di beberapa tempat, kemudian dengan akan bermain, kita sampaikan ke anak-anak, kemudian anak-anak mencarinya. Nah, misalkan hari ini kita mau mencari huruf I. Nah, saat itu huruf I ini sudah disembunyikan ke beberapa tempat. Nah, di sana sudah ada huruf U, huruf E, huruf O, misalkan seperti itu. Dan di sana anak-anak sangat antusias sekali mencari. Seolah-olah itu adalah kegiatan detektif. Jadi mereka juga membuat sebuah kaca pembesar yang dibuat dari plastik juga. Bentuknya ada segitiga, ada segi empat, itu. Kemudian mencari huruf yang dicari. Nanti kalau sudah ketemu, itu bisa dieksplor lagi kegiatan selanjutnya. Wah, ternyata hurufnya sudah ketemu. Kira-kira kita bisa mencari huruf apa lagi ya, biar bisa jadi kata. Nah, seperti itu. Jadi bisa disambung. Kemudian, wah, yang kita temukan ada berapa ya hurufnya? Nah, seperti itu. Itu kegiatan berburu mencari huruf. Bisa juga dengan menggunakan benda konkret seperti yang ada di gambar, yaitu bola dunia atau globe. Saat itu sedang marak tentang apa itu namanya, balon udara yang Kapadonia itu, anak-anak itu ingin sekali tahu. Nah, mencari itu tulisannya gimana ya, Bu Guru ya? Seperti itu. Akhirnya mencari-cari, secara tidak langsung mereka itu lewat globe itu, oh ternyata ini, di sini tulisannya ini loh. Dan ternyata nggak hanya 1 hari. Mereka berkesannya, keesokan harinya mereka juga mencari lagi. Bukan wilayah itu lagi yang dicari. Kalau Indonesia di mana ya, Bu? Akhirnya itu sampai teringat, terkesan, kalau aku ini tinggalnya di mana ya, aku juga pengen tahu. Nah, kalau enggak salah waktu itu tema desa dan kota, anak-anak itu belajarnya sampai melebihi batas waktu. Jadi akhirnya di situ pun seorang guru juga belajar untuk ternyata itu kalau belajar anak-anak juga nggak bisa dibatasi waktunya. Jadi kalau sesuai minat dan kayak belajarnya, ternyata luar biasa yang dihasilkan itu. Kemudian boleh di next. Nah, selanjutnya yaitu bernyanyi, yaitu gerak dan lagu. Nah, ini sangat senang sekali ya. Pasti anak-anak senang sekali saat kegiatan seperti ini. Mungkin ada beberapa anak yang memang tidak terlalu suka dengan bergerak, tapi sebagian besar saat lagu, musik dibunyikan, itu anak-anak senang sekali. Nah, ini lewat bernyanyi, anak-anak bisa terstimulasi semua panca inderanya, dari melihat, mendengar, kemudian gerak tubuhnya. Itu sangat membuat mereka senang dan tentunya tanpa paksaan. Di sini mereka akan sangat berminat sekali saat mereka tahu itu lagu apa ya tadi yang dinyanyiin, aku ingin tahu judulnya apa. Nah, dari judul ini kita bisa memasukkan istilahnya keaksaraan ini. Oh, itu tadi judulnya, ingin tahu nggak apa? Itu judulnya misalkan bintangku. Nah, misalkan seperti itu. Bintangku itu hurufnya ada B, ada I, ada N, ada T, ada A, ada N, ada G, ada K, ada U. Oh, gitu ya Bu Guru. Nah, dari kegiatan itu pun juga bisa berlanjut. Kalau gitu aku ingin gambar bintang ya Bu. Nah, itu artinya kan secara tidak langsung kita menarik minatnya anak-anak, secara mengalir apa adanya, anak-anak senang. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu, boleh di next. Nah, selanjutnya yaitu bermain menyusun huruf dengan media lost part.
Nah, seperti yang di awal tadi, penataan lingkungan main. Nah, menyusun huruf dengan media lost part ini juga sangat menarik minat anak, yang sudah saya praktekkan juga kepada anak saya di rumah, anak didik saya di sekolah, luar biasa, mereka senang sekali karena ternyata bahan-bahan terbuka dan lepasan itu bisa menambah imajinasi mereka untuk membuat segala sesuatu. Nah, di sini benar tadi saya sangat setuju yang disampaikan oleh Bu Reski. Anak-anak itu awal tertarik adalah dengan namanya sendiri. Memang benar, luar biasa. Di sini pun anak-anak juga awal kita membuat itu mengenalkan namanya sendiri. Oh, aku pingin buat namaku ya Bu ya, tapi pakai batu. Oh ya, boleh. Nah, ada juga yang memilih dengan kancing. Oh, boleh. Ada juga yang memilih dengan biji-bijian. Boleh. Nah, ini tidak membuat anak bosan. Jadi mereka well-being-nya itu ada. Kemudian yang terakhir, boleh dilanjut. Nah, ini adalah permainan yuk bikin poster. Ini adalah pengalaman yang saya lakukan, tapi pernah istilahnya itu kok anak TK bikin poster. Nah, seperti itu. Pernah diberikan masukan seperti itu. Ternyata kalau kita percaya kepada anak-anak, anak-anak pun bisa. Dan ini bikin posternya bukan, ayo anak-anak kita bikin poster, tidak. Jadi itu tadi kita membangun kesepakatan, besok kita mau bikin apa ya. Ternyata mereka, Bu Guru aku tuh lo pingin gambar, terus dikasih tulisan. Itu dikasih itu loh, kayak jangan buang sampah sembarangan, atau misalkan ayo jaga bumi. Nah, waktu itu yang ada di foto itu adalah tentang planet dan laut. Itu adalah tema Aku Sayang Bumi. Di sana di buku cerita yang saya bacakan ada gambar laut dan juga ada gambar banyak planet, di mana planet bumi mulai rusak. Nah, di situ anak-anak terstimulasi ingin sekali membuat, ayo bikin tulisan Bu Guru, ayo jaga bumi. Tapi juga ada teman-temannya bumi yang lain ya, akhirnya. Terus apa yang kita butuhkan, alat-alat apa yang anak-anak butuhkan, gambar apa aja yang pingin nanti dibuat. Nah, waktu itu kita diskusi, dan itu pun juga dengan permainan saat di kelas. Jadi kita membuat kelompoknya pun dengan permainan, dengan lagu, kemudian berkelompok. Satu poster itu mereka bersepakat, satu poster yang laki-laki sendiri, perempuan sendiri ya Bu, oh ya boleh sekali. Nah, waktu itu seperti itu, akhirnya mereka membuat dan berhasil membuat poster, mereka senang. Waktu itu minta dibawa pulang, tapi karena posternya hanya satu, itu pun lewat diskusi. Bu Guru kalau dibawa satu, terus aku juga pengen, gimana? Nah, di situ kita juga belajar tentang bagaimana menghargai teman. Seperti itu. Di poster itu, anak-anak senang sekali, mereka berkarya dengan hasil keinginannya sesuai minatnya, kemudian tanpa paksaan tentunya. Gitu, selanjutnya. Nah, jadi kegiatan menarik ini bisa dilakukan oleh orang tua maupun guru di rumah, tentunya dengan pemetaan kebutuhan anak, minat, dan gaya belajar anak. Dari itulah kita bisa merancang kira-kira kegiatan apa yang bisa menarik anak, dan tentunya nggak harus dengan buku, pensil, duduk di meja, ayo dibaca seperti itu, tidak, tapi dengan kegiatan yang menyenangkan sesuai kodrat anak. Jadi kegiatan yang semakin menarik, maka anak pun semakin merasa asik. Terima kasih, sekian. Baik, terima kasih Bu Rahajeng atas paparan materinya. Mungkin ya secara umum saya bisa simpulkan bahwasanya untuk memberikan contoh pengenalan aksara yang menarik kepada anak itu bisa melalui penyediaan pojok baca,
bermain peran, berburu huruf seperti yang telah dipaparkan tadi, itu mungkin ya menjadi hal yang menarik bagi anak untuk memberikan pembelajaran gitu. Baik, untuk selanjutnya, sesi selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Silahkan kepada teman-teman di sini yang belum on cam untuk menyalakan kameranya. Silakan host untuk memimpin foto bersama. Baik, untuk sesi foto bersama, 1, 2, 3. Baik, yang kedua, gaya bebas, 1, 2, 3. Oke, baik, selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih semuanya telah mengikuti sesi ini. Mungkin untuk selanjutnya ini ada sesi tanya jawab kepada peserta. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin diperjelas lagi mungkin. Silahkan untuk bertanya kepada narasumber dengan menyebutkan nama dan sebutkan untuk bertanya kepada siapa. Mohon izin Ibu Reski, itu ada pertanyaan dari teman-teman, mungkin bisa langsung dijawab ya, karena pertanyaannya secara ini tulis di komentar. Oke, terima kasih. Kira-kira umur berapa efektif si anak dapat menerima apa ini ya Mbak ya? Dapat menerima dengan baik dan untuk waktu yang efektif setiap harinya berikan bimbingan belajar atau bagaimana. Oke, ini menerima apa ya kira-kira? Bagaimana dari Mas Moderator? Oke, ketika anak itu, ketika kita masuk sore, perlu kita pahami bahwa usia 0 sampai 6 tahun itu atau 0 sampai 8 tahun ya, anak-anak itu masuk pada usia emas atau usia yang sangat cepat jika kita berikan sebuah stimulasi. Jadi ketika usia anak ini untuk menerima dengan baik, di dalam sebuah penelitian bisa diketahui usia 0 sampai 2 tahun itu adalah waktu yang lebih cepat lagi. Jadi sepanjang usia manusia, misalkan rentang usia kehidupan seorang manusia, usia emas itu 0 sampai 8 tahun. Dari 0 sampai 8 tahun ini ada yang lebih cepat lagi untuk diberikan stimulasi, yaitu usia 0 sampai 2 tahun. Jadi ketika teman-teman itu memiliki seorang anak ya, dan mungkin menurut kalian ketika di usia 0 sampai 2 tahun ini mereka masih anak yang belum bisa apa-apa. Anak yang belum mengerti apa-apa, ya diajak ngomong yang enggak genah gitu ya. Diminta ini yang enggak ngerti gitu ya. Bisanya ya, itulah waktu-waktu terbaik ketika kita memberikan stimulasi. Kita masih menerima stimulus yang kita. Tapi
untuk rentang kehidupan berikutnya, rentang usia berikutnya, waktunya dia untuk mengeluarkan semua yang sudah kita stimulasi. Jadi nggak kaget tiba-tiba, misalkan kita setiap hari gitu ya, sebagai orang tua, kita setiap hari itu mendengarkan lagu-lagu keagamaan, atau setiap hari kita mendengarkan surat-surat pendek ke anak, kita doa-doa sehari-hari. Anak belum bisa berbicara, tapi tiba-tiba di usia 3 tahun atau 2 tahun lebih, kita mengajari sedikit gitu, dia langsung bisa memberikan respon dengan cepat. Itu apa? Dia menarik kembali memori-memori ketika dia di usia 0 sampai 2 tahun. Jadi umur berapa ya kira-kira efektif anak itu untuk mendapatkan stimulasi tentang, misalkan ya pertanyaannya Mbak Selvi ini, tentang keaksaraan, ya bisa sedini mungkin gitu ya. Nah, tapi tadi kuncinya dengan cara bermain. Nah, bermainnya yang seperti apa? Yang dijelaskan oleh Bu Ajeng tadi, banyak sekali cara-caranya gitu ya. Kalau misalkan mau membaca, ya dekatkan anak dengan buku. Kalau perlu tenggelamkan anak dengan buku gitu ya, sampai dia suka buku dan orang tua yang belenger baca ya. Jadi kalau saya di fase yang saya itu alhamdulillahnya anak itu suka sekali dengan buku, dan saya yang nolak-nolak gitu, ayo baca buku, aduh capek gitu. Orang tuanya yang menolak gitu ya, bukan di fase yang ayo baca buku nak, ayo baca buku nak, enggak seperti itu. Jadi malah kebalikannya, ayo bunda baca buku ya, anaknya yang minta gitu ya. Gitu. Jadi sampai bisa di fase itu. Kemudian untuk waktu efektif, anak diberikan bimbingan belajar. Nah, bimbingan belajar ini tergantung usianya ya. Jadi usianya ini usia berapa kalau mereka ini belajar ya. Jadi dalam hal bermain bisa setiap waktu, bisa kapanpun, dimanapun, ketika anak itu kan anak itu nggak ada energinya yang habis ya, selalu ada energinya itu nggak pernah habis lah maksudnya gitu ya. Apa nih waktu kalau main ya main setiap waktu, ketika mata melek ya dia sudah main gitu ya, tidur ya sudah istirahat gitu. Tapi untuk belajar ini beda lagi. Kalau belajar mungkin tergantung dari usianya. Jadi kalau misalkan dia terlalu dini ya main itu tadi. Kalau misalkan dia usia 4, 5 tahun, dia bisa paling tidak antara 2, paling lama 3 jam. Itu dia bisa memperoleh waktu untuk belajar. Karena kita ingat bahwa konsentrasi itu anak pendek gitu ya. Kita aja yang orang dewasa mungkin fokusnya bisa cepat hilang atau bisa cepat teralih, apalagi anak usia dini. Jadi ketika kita mengajak anak-anak untuk belajar gitu ya, anak-anak ini bisa diberikan kegiatan-kegiatan yang juga tidak kalah menyenangkannya. Gitu ya. Tapi waktunya juga jangan terlalu lama kalau misalkan itu aktivitasnya yang diberikan itu terlalu monoton. Gitu. Sesuaikan dengan usia anak masing-masing. Mungkin itu dari saya, Mas Ajib. Terima kasih jawabannya, Ibu Reski. Untuk pertanyaan selanjutnya ini ditujukan kepada Bu Rahajeng. Silakan Ibu Rahajeng untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baik. Tadi saya baca bagaimana menghadapi anak yang gamers ya. Nah, gamers ini untuk anak-anak ini memang khususnya saya temui di masa pandemi COVID kemarin itu luar biasa sekali. Anak-anak istilahnya itu angkatan gadget juga, angkatan COVID dan gadget. Itu saat mereka masuk di sekolah, berdasarkan pengalaman saya, itu anak-anak itu jadi saat diajak komunikasi itu istilahnya aduh Bu ngomong apa ya, kayak seperti itu loh. Nah jadi itu mereka gampang bosen, istilahnya butuh sesuatu yang bisa menjauhkan dia dari gamers itu. Saat itu saya masuk ke dalam dunianya, jadi saya ikuti dulu dia ini gamesnya apa ya, sampai waktu itu 3 bulan tidak salah saya menghadapinya. Jadi sulit sekali sampai orang tuanya ini aduh Bu gimana Bu, sampai seperti itu. Kalau nggak lepas, kalau jauh dari HP itu emosinya yang berpengaruh. Jadi mudah marah, kemudian konsentrasinya itu sangat kurang. Jadi kalau diajak ngomong itu untuk bertatapan itu seperti telah, terus udahlah seperti itu. Kalau orang dewasa itu
Nah, seperti itu membaca. Cuma ini kalau anak-anak lebih ke emosi, jadi tiba-tiba yang marah seperti itu karena kecanduan gadget, suka bermain game ini. Waktu itu saya inisiatif tanya ke orang tuanya dia suka game apa, karena waktu di sekolah saya tanya itu dia pintar sekali. Enggak, Bu, aku enggak game seperti itu. Nah, suatu ketika waktu itu ada kegiatan parenting di sekolah, dia ikut. Nah, waktu itu dia membuka HP dan saya tahu, terus saya dekati, enggak usah takut sama Bu Ajeng. Nah, itu usianya 5-6 tahun kebetulan. Itu saya tanya, ternyata dia suka waktu itu Squid Game. Nah, akhirnya Squid Game itu saya jadikan permainan di kelas, tapi dengan kegiatan yang menarik. Kan Squid Game itu ada macam-macam coding ya. Nah, seperti itu kita bermain itu ternyata di rumah. Nah, saya beri pesan anak-anak, wah nanti anak-anak bisa loh bermain game, tapi sama ayah sama ibu, game yang tadi kita lakuin. Memang proses sekali untuk menghadapi anak yang gamers ini. Itu butuh waktu, butuh kita komunikasi dengan orang tua, membuat kesepakatan untuk screening time HP game itu tadi. Dan anak-anak itu sebenarnya kalau kita ajak untuk kesepakatan, untuk berkomitmen, dan kita juga konsisten, anak-anak itu juga mau untuk konsisten. Jadi waktu itu kita ajak, saya ajak, gimana kalau lihat HP-nya itu satu hari aja, tapi nanti itu di jam ya, panjangnya dari sini sampai sini, setuju. Saya ajak seperti itu waktu itu dengan orang tuanya juga, karena hampir setiap hari tidak bisa lepas gadget untuk bermain game. Nah, ternyata selama 1 bulan bisa. Akhirnya bulan kedua turun menjadi 2 minggu hanya 1 kali. Dan itu permainan Squid Game itu lama-lama itu berinovasi menjadi berbagai macam game itu yang dilakukan sama orang tua mereka. Jadi saat anak-anak seperti itu tuh nggak boleh langsung jangan, nggak boleh. Ternyata itu mereka tambah berontak, tambah emosi. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita mengajak dia ngobrol, maunya seperti apa. Saat mereka mau untuk berbicara, aku tuh mau main game, kita beri alasan yang logis sesuai dengan anak-anak, dengan bahasa anak-anak, dan mereka bisa menerima. Oh iya ya, memang benar kalau lihat HP lama-lama itu aku capek, mataku jadi sakit, terus badanku nggak enak. Nah, saat dia merasakan ada perbedaan setelah nggak lihat HP dan game terus, disitulah mereka jadi tahu, oh jadi seperti ini. Wis akhirnya bermain sama teman itu menyenangkan. Nah, akhirnya saya juga parenting dengan orang tua, itu bisa dilakukan untuk mengajak orang tua komunikasi. Anak-anak sering diajak bermain di rumah dengan orang tua, dengan teman-temannya. Itu istilahnya kalau bahasa Jawanya nyelimurno, biar nggak lihat HP terus. Nah, seperti itu. Itu mungkin dari saya, mungkin ada tambahan dari teman-teman atau masukan, boleh Bu Reski. Baik, terima kasih Bu Rahajeng atas jawabannya. Sama-sama. Saya kira cukup jelas ya jawabannya tadi. Ini di sini sudah ada 2 pertanyaan ya yang masih belum terjawab, dan ini merupakan pertanyaan terakhir karena waktu sudah menunjukkan pukul 16.46. Pertanyaan yang ketiga ditujukan kepada Bu Reski. Mungkin saya bacakan ya, Bu. Oke, terima kasih. Izin bertanya, Ibu Reski, misalkan anak telah melewati usia 8 tahun, tapi anak masih belum bisa membaca dengan lancar. Bagaimanakah cara pembelajaran yang efektif untuk anak tersebut? Oke, terima kasih. Ini anu ya, masalah pandemi biasanya ini ya. Ketika di jalan. Oke. Tidak belajar gitu ya. Ya, itu tadi main game gitu ya. Main game, kemudian sudah kembali ke sekolah, ternyata
yang biasanya anak itu kalau SD itu 8 tahun itu SD ya, kelas 2 ya. SD kelas 2, naik kelas 3 itu sudah pinter baca. Kok ada yang belum baca? Waduh, ini gimana ini gurunya pusing gitu ya. Biasanya guru Bu Ajeng ini yang dipaksa harus ngajari membaca. Guru TK-nya juga bingung ini. Muridnya juga nggak bisa masuk. Ya, orang tuanya ngajari juga nggak bisa. Itu. Gimana caranya ya? Ya paling tidak kan kita bisa ngecek ya anak-anak usia 8 tahun tersebut mereka sudah mengenal huruf atau belum gitu ya, sudah mengenal huruf vokal, huruf kapital sudah atau belum ya, kira-kira itu dulu jadi screening. Kalau sudah ya sudah, kita bisa mulai ya dengan sabar ya, kita ajak dia mengenal suku kata tadi dengan ba, sudah ABC sudah tahu sampai Z, kemudian dengan ba, bi, bu, bu. Kemudian kita juga bisa tadi ya, ketika dia sudah bisa kok, dia sudah baca tapi masih gratul-gratul gitu, atau masih terbata-bata, itu tidak masalah gitu ya, kita bisa membiasakan anak dengan buku-buku bacaan tadi. Kalau seperti salahnya Bu Ajeng tadi kan, silakan anak untuk memilih buku bacaan yang disukai. Ya, dari yang disukai itu anak ini lebih excited, lebih tertarik dengan membaca. Kemudian setiap pagi mungkin guru, kalau ini kan 8 tahun itu di SD ya, guru atau orang tua untuk membacakan buku pada anak. Jadi mengenalkan kata, mengenalkan huruf setiap hari. Satu kata, dua kata, oh ini mangga, tulisannya ga gitu ya. Dan seterusnya. Bisa berulang-ulang juga. Jika perlu juga anak diajak untuk ini ya, membaca nyaring. Nah, itu kan ada ya biasanya ya, membaca dengan suara yang keras. Jadi bukan lagi orang tua yang membacakan nyaring, tapi anak sendiri yang membacakan dengan keras kata yang bisa dia baca gitu ya. Misalkan dia hanya bisa membaca satu kata, ya satu kata dibaca dengan keras gitu ya. Aku suka makan, itu ya diulangi lagi yang keras gitu ya. Nah, nanti setelah itu kalimat aku suka makan ini bisa dibuat menjadi sebuah kalimat pembaca. Kita acak dengan kata aku, kita pisah, suka, pisah, makan, dipisah. Nanti diacak, kemudian ayo ditata kalimatnya gitu ya. Berarti di usia ini mungkin dia sudah bisa membaca kata. Dari kata-kata itu bisa dibolak-balik, kemudian disusun. Aku suka makan, makan diganti aku suka susu, susu diganti aku suka misalkan sayur dan seterusnya. Jadi dengan cara bermain. Kemudian bisa juga dengan lagu. Nah, bisa juga anak-anak ini misalkan ada sebuah lagu, lagunya ini kita tulis di papan tulis, kemudian kita pecah lagunya dengan kata-kata. Jadi masing-masing kata lirik di lagu itu kita bisa dibuat sebuah permainan. Gitu ya, tidak hanya bernyanyi saja, tapi kalimat-kalimat kata-kata yang ada di lagu itu bisa didesain menjadi sebuah permainan. Kalau misalkan anak seperti tadi ya, yang pertanyaan sebelumnya dari yang dengan Bu Ajeng ini, anak-anak ini anak gamers, suka dengan teknologi, kita bisa manfaatkan teknologi-teknologi yang ada untuk mengajari anak membaca. Jadi banyak sekali ya kalau sekarang ini pembelajaran atau game-game edukasi dengan games. Tapi tentunya pada anak-anak itu kita kalau misalkan memberikan kesempatan mereka untuk belajar melalui gadget gitu ya, jangan terlalu lama durasinya gitu. Jadi kita harus tetap menjaga paling tidak kalau misalkan pada anak usia dini itu paling lama 2 jam sehari, paling lama gitu ya. Tapi kalau bisa sih jangan gitu ya, apalagi usia baby itu no screen time, terus dilarang keras gitu ya. Usahakan ya orang tua, calon-calon orang tua ini. Nah, lalu kemudian kita bisa menyediakan ruang baca yang nyaman. Tadi kan Bu Ajeng di kelas itu diberikan sudut baca yang indah, yang nyaman, dikasih bantal, dikasih alas, yang mereka bisa membaca dengan berbagai gaya gitu ya. Kemudian juga kita bisa memberikan sarana-sarana literasi atau sarana-sarana yang lain lah yang mendukung anak untuk mengenal tentang bacaan. Jadi banyak sekali kok hal-hal yang bisa dilakukan dan itu bisa dicoba ditelateni satu persatu. Mana ya yang kira-kira
efektif karena setiap anak itu pasti juga berbeda. Oke, itu mungkin dari saya, Mas Ajib. Saya mungkin dari Bu Ajeng juga bisa menambahkan, monggo. Baik, terima kasih Bu Reski atas jawabannya. Ya, ini juga ada pertanyaan yang ditujukan kepada Ibu Rahajeng nih. Saya izin bacakan ya. Baik. Ya, izin bertanya Ibu Rahajeng, kira-kira mana yang harus lebih didahulukan, mengenal huruf kapital atau huruf kecil dahulu, gitu? Jadi untuk anak usia dini sebenarnya berdasarkan misalkan kurikulum atau Permendikbud itu tidak ada aturan untuk harus belajar huruf kapital dulu atau huruf kecil dulu, itu tidak ada. Tapi secara praktek di lapangan itu huruf yang lebih mudah dipahami anak dan sering dilihat anak-anak. Untuk anak usia dini TK yang lebih dikenalkan dahulu itu adalah huruf kecilnya. Jadi huruf kecil dahulu, biasanya nanti berjalannya waktu huruf kapital itu dikenalkan juga seperti itu. Baik, terima kasih Bu Rahajeng. Terima kasih Bu Rahajeng atas jawabannya. Dari teman-teman semua nih kayaknya sudah selesai jawabannya. Saat ini mungkin saya ya bertanya kepada Ibu Reski terlebih dahulu. Saya ingin bertanya nih mengenai pertanyaan singkat saja. Kesan-pesan Ibu Reski. Saya nanya pesan-kesan Bu Reski. Oke, kesan-kesan ya, pesan ya. Oke. Mohon maaf, Bu. Gimana? Apa saya boleh bertanya? Oh, gimana Mas Moderator? Ada Mbak April mau bertanya? Saya dari tadi sudah raise hand, Bu, tapi Mas Ajib mungkin nggak ngelihat. Silakan April untuk memberikan pertanyaan. Soalnya saya nggak lihat. Baik. Slide selanjutnya. Jadi gini, seperti yang sudah dijelaskan sama Bu Reski dan Bu Rahajeng, kalau pengenalan aksara kepada anak usia dini itu lebih baik diperkenalkannya melalui game-game atau permainan yang bisa menarik perhatian anak usia dini. Lalu gimana kalau kasusnya itu anak usia dini itu mengalami gangguan disleksia? Apakah ada metode pembelajaran khusus atau sama seperti ngajarin anak biasa, jadi melalui permainan gitu? Mohon penjelasannya Bu Reski, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mbak April ya tadi ya. Saya mungkin izin bertanya, izin menjawab dulu sebelum dari Bu Ajeng. Jadi kalau anak disleksia ini dia memiliki susah ya dalam kemampuan mengenal huruf, kata, kemudian juga memiliki kemampuan mengeja yang kurang baik gitu ya. Sehingga ketika orang tua yang memiliki anak-anak disleksia ini pasti mengira, wah anak saya ini malas, anak saya ini gak mau belajar dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau untuk anak-anak seperti ini mungkin bisa dilakukan cara yang sedikit berbeda ya, yang bisa dilakukan pada anak-anak disleksia, dan itu bisa dikonsultasikan dengan terapisnya barangkali ya, atau juga dengan dokternya, sehingga kira-kira apa ya hal-hal yang bisa dilakukan pada anak-anak disleksia tersebut. Jadi mungkin nanti aktivitas-aktivitas stimulasinya anak-anak ini bisa diawali dengan belajar untuk fokus dulu dengan mengucapkan kata dulu. Jadi enggak langsung fokus ke angkanya gitu, ke hurufnya gitu ya. Enggak langsung fokus dan tulisan, tapi
bisa juga vokal yang diucapkan. Misalkan susu gitu, susu. Jadi di situ anak difokuskan dulu ada pengejaan antara susu itu ada huruf S, U, S, U misalkan gitu ya. Kemudian juga anak itu diberikan pemahaman bahwa ada bunyi-bunyi gitu. Jadi kalau misalkan A, makanya kan pada anak-anak usia dini kan diawali dengan huruf vokal dulu. A, I, U, E, U gitu ya. Nah, dari situ dia bisa memahami tentang bunyi-bunyi dari kata-kata itu. Lalu berikutnya juga ketika membaca mungkin bisa dibantu dengan orang tuanya, gitu ya, membantu dengan orang tuanya. Kemudian dia diajak untuk belajar memahami dulu, jadi tidak fokus pada kemampuan membacanya saja, tetapi memahami apa yang dibaca, gitu ya. Kemudian juga setelah dia sudah bisa mengenali angka, mengenali kata, seperti tadi, anak bisa juga diajak untuk membaca dengan suara yang lantang. Dan nanti setelah kemampuan anak semakin baik, dia sudah semakin mengenal kata, semakin mengenal huruf, bisa juga mulai diajak untuk menggabungkan antara huruf satu dengan huruf lainnya, suku kata satu dengan suku kata berikutnya, sehingga menjadi kalimat yang lebih kompleks. Nah, mungkin dalam tahapannya dia sedikit lebih kurang atau kurang cepat gitu ya daripada anak-anak yang normal. Tapi dengan dukungan orang tua, dengan fasilitas-fasilitas dan juga support dari lingkungan sekitar, bisa membuat anak ini juga mampu kok memiliki kemampuan yang sama. Nah, itu cuman ya tadi ketika dia melihat mungkin agak berantakan kata-kata yang dia baca, tapi kita bisa mengarahkannya kembali dengan hal-hal yang mungkin lebih sederhana. Ya, mungkin itu nanti sambil dikonsultasikan ke orang-orang yang lebih mengerti tentang itu. Itu ya Mbak Aprilia. Ya, Bu. Jadi kalau ingin mengajari anak usia dini yang mempunyai gangguan disleksia itu lebih baik didiskusikan dulu ya Bu ke psikolognya. Kira-kira metode pembelajaran yang tepat itu kayak gimana gitu ya Bu. Iya, oke, bisa Baik, Bu. ya, karena kan kemampuan anaknya mungkin dia bisa kategorinya bisa kategori yang seperti apa gitu ya, sehingga bisa diberikan tindak lanjutnya lebih tepat. Jadi tidak langsung menjudge gitu ya. Oke. Iya. Terima kasih banyak Bu Reski atas penjelasannya. Baik, terima kasih April atas pertanyaannya. Dan terima kasih juga kepada Bu Reski yang telah menjawab pertanyaan dari teman-teman. Mungkin kita lanjutkan pertanyaan saya yang tadi yang belum sempat terjawab ya Bu Reski. Mengenai kesan pesan Bu Reski. Oke, terima kasih untuk waktunya Mas Moderator. Alhamdulillah sharing session-nya bisa berjalan dengan lancar. Semoga dengan sharing hari ini, ya ini kan judulnya sharing ya teman-teman ya. Sharing hari ini bisa benar-benar bermanfaat buat kita semua sebagai orang tua, sebagai calon orang tua, sebagai pendidik. Bagaimana kita bisa mengajarkan membaca pada anak. Ataupun bukan hanya membaca ya, anak memiliki kemampuan untuk menyimak, anak mampu memiliki kemampuan untuk berbicara dan menulis, jadi masuk dalam keaksaraan. Dan di situ peran kita sebagai orang dewasa, ketika kita menjadi orang tua, kita memberikan peran yang sesuai. Ketika kita menjadi guru pun kita memberikan peran yang sesuai. Sesuai itu seperti apa? Kita sesuaikan dengan usia anak, sesuai dengan kodrat anak. Kodrat anak apa? Kodrat anak adalah bermain. Gitu ya. Jadi ketika kita memberikan peran, kita sesuaikan bahwa aktivitas-aktivitas yang kita berikan kepada anak pastikan dengan bermain, dengan sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang anak sukai, gitu ya, bukan yang orang tua sukai. Karena bisa jadi dari kacamata orang tua baik, tetapi dari kacamata anak itu tidak menyenangkan. Itu ya, jadi kita dahulukan anak karena ini adalah untuk kepentingan anak itu sendiri. Oke, itu mungkin dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Ajib. Terima kasih Bu Reski atas jawabannya. Sekarang saya
ingin bertanya kepada Bu Rahajeng mengenai pesan-kesan dari Bu Rahajeng. Bagaimana Bu? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kesan pesan hari ini luar biasa, bisa sharing, berbagi ilmu, berkenalan dengan teman-teman semua, Bu Reski, juga luar biasa dan di perbincangan kita sore ini tentang pengenalan aksara kepada anak usia dini, memang benar. Jadi saat kita mengenalkan kepada anak usia dini, berikan kepercayaan kepada anak-anak. Kalau kita percaya kepada anak-anak, anak-anak pun bisa melakukannya. Dan saat kita merancang segala sesuatunya untuk anak, sesuaikan dengan minat dan gaya belajar anak itu. Dan tentunya yang membuat anak bahagia dan senang. Dia akan menemukan well-being-nya, merasa ingin terus dan terus, oh ya aku merasa terkesan, aku ingin belajar itu. Setelah kita menemukan satu momen di mana dia mau tanpa paksaan. Itu saja, karena mengenalkan aksara untuk sekarang ini harus dengan fun, sesuai dengan keinginan anak, tetap mendampinginya, tapi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan anak itu tadi. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rahajeng atas jawabannya. Mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 5 ya. Kepada teman-teman sekalian, rangkaian bincang sore hari ini mungkin bisa diakhiri ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 17:04. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber, kepada Ibu Reski Yulina dan Ibu Rahajeng Rona Indah Budiani yang telah berbagi ilmunya kepada kami pada sore hari ini. Serta terima kasih juga kepada seluruh teman-teman yang sudah menyimak dan memberikan jawaban, memberikan pertanyaan secara aktif kepada para narasumber, sehingga ada memiliki feedback atau mungkin beberapa yang tidak dipahami bisa dipahami gitu kan. Serta saya mohon maaf bila ada salah-salah kata atau itu disengaja maupun tidak disengaja. Saya Muhammad Abdul Lajib selaku moderator pamit undur diri dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Kak Ajib. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih sekali lagi untuk narasumber kita, Ibu Reski dan Ibu Rahajeng untuk waktunya. Terima kasih juga untuk moderator dan para peserta yang telah menyimak kegiatan ini dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapatkan dalam sesi kali ini yang kemudian dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kegiatan sore hari ini ditutup, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Sekian untuk hari ini. Saya mewakili relawan yang bertugas. Menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.